optimis ya terhadap perjalanan ke depan, karena sebenarnya kehidupan ini kan hanya diperjalankan saja sebenarnya. Jangan lupa bahwa di balik lika-liku kehidupan ini ada sang sutradara agung yang tentunya juga memiliki skenario. Oleh karenanya, setiap masalah pasti akan ada solusi. Tinggal bagaimana kita ini, anak-anak muda, jangan berpikir hanya sekedar mengikuti arus saja. Ya. Ikan yang hidup itu kan tanda-tandanya dia melawan arus. Oleh karenanya berpikirnya itu memang harus revolusioner. Nggak boleh berpikir yang biasa-biasa saja. Jadi terus berproses. Nah, kalau kita melihat teori siklus peradaban ya yang disampaikan oleh Polybius, pada masanya negara ini, bangsa ini ya, itu dulu pernah ada dalam sistem kerajaan atau monarki. Ya, setelah monarki urutannya ya akan timbul tirani ya tentunya ya. Ya, setelah tirani muncullah sistem ganti lagi. Nggak puas dengan tirani, muncul lagi sistem aristokrasi ya. Para cendekiawan ingin juga mengambil bagian untuk mengatur negara ya. Setelah aristokrasi berkembang lagi ya, yang sekarang hari ini misalkan menjadi demokrasi ya kan? Kalau menurut Bung Ganendra bagaimana nih? Sebenarnya yang dinyatakan delusi tidak hanya demokrasi sebenarnya, tapi ada delusi yang lain. Misalkan kita bisa saja tetap pada jalur demokrasi, tetapi kita perbaiki di sektor-sektor yang sudah disampaikan Bung Abdi tadi, pendidikan, moralitas, kecerdasan spiritual. Nah, menurut Bung Ganendra sendiri, apakah bisa seperti itu? Dari sisi ini sendiri ya, demokrasi sendiri ya, kalau kita lihat bahkan dulu di Athena ya, Socrates sendiri mengatakan bahwa ada kritik ya terhadap demokrasi itu sendiri ya. Kalau kita melihat mengibaratkan seperti nahkoda ya yang berlayar, yang bawa kapal yang berlayar di lautan, di samudera yang luas ya. Kita ibaratkan kapal Indonesia hari ini sedang berlayar. Yang mana di mana nahkoda ini sudah selesai masa baktinya atau dia sudah tidak lagi bertugas, otomatis harus ada nahkoda baru ya, mencari untuk pengganti, mengisi pos itu. Nahkoda pengganti ya. Nah, untuk mengisi pos nahkoda ini ya, kalau dalam sistem demokrasi ya, kita akan melibatkan ya. Baik ABK-nya atau rakyat biasa atau penumpang-penumpangnya ini, dia sama-sama memiliki hak baik untuk memilih atau dipilih. Dia memiliki kapasitas atau tidak, itu urusan lain. Yang penting dia memiliki suara terbanyak. Nah, basisnya adalah popularitas atau famous. Ya. Seberapa terkenal dia, seberapa dikenal dia sama. Dan itu terjadi hari ini ya? Dan itu terjadi hari ini. Basisnya bukan kapasitasnya sejauh mana, integritasnya sejauh mana, tapi dilandasi atas dasar tadi money politics, atas dasar keterkenalan atau popularitas. Nah, itu yang terjadi hari ini. Bagaimana kita membayangkan seorang nahkoda itu dinahkodai oleh penumpang yang tidak memiliki pengetahuan dalam kegiatan berlayar atau mengatur navigasi. Mau dibawa kemana kapal ini? Kalau ada angin besar, ada ombak besar, bagaimana? Nah, itu yang terjadi dengan hari ini. Kita tidak tahu arah. Makanya ya, kita sudah kehilangan ruh ya. Kalau ruh demokrasinya mau ke barat, justru kita ke timur. Mau ke selatan, justru ke utara. Ya. Karena hal yang fundament itu sudah tidak lagi, aspek itu tidak terpenuhi. Ya, walaupun menurut John Locke ya, filsuf Inggris, bahwa suatu negara atau pemerintahan yang sah itu adalah berdasarkan konsensus masyarakat atau warga. Ya, tapi ini bukan berbicara masalah suara terbanyak, ini berbicara masalah kapasitas, integritas. Nah, kekurangan kita orang Indonesia hari ini, bangsa Indonesia ini hari ini adalah kekurangan orang jujur. Kekurangan orang yang berintegritas, yang dia mengabdi itu tidak ada kontrak politik praktis atau ada transaksi. Ya. Kalau nanti saya jadi, ya
undang-undang ini akan disahkan ya untuk eksploitasi A, B, C dan D. Nah, itu yang terjadi hari ini. Jadi mencalonkan pemimpin bukan untuk melayani rakyatnya, warganya, tapi justru mencari hidup dari proses dia menjadi pemimpin. Nah, itu yang bermasalah. Nah, terkait dengan moral warga negara hari ini ya perlu adanya penguatan sistem bernegara yang kuat. Bagaimana ketegasan hukum hari ini? Orang maling ayam dengan orang korupsi, bahkan hubungan secara sanksi sosial lebih berat maling ayam, bahkan secara bisa dibunuh di tempat di masa warga. Nah, ini perbedaan yang cukup jauh. Kalau korupsi triliunan aman ya, karena hukum bisa diperjualbelikan dan itu fakta di lapangan yang terjadi demikian. Tidak hanya 1-2, tapi bisa kita saksikan dengan mata telanjang ya, dengan kasat mata bahwa itu terjadi di Republik ini. Di segala aspek, di segala lini. Ya, apakah demokrasi seperti ini yang ujung akhirnya adalah seperti ini, di mana hajat hidup orang banyak, ya, artinya sumber daya alam yang strategis, ya, yang misalkan tanah maupun air, tambang dan mineral dan sebagainya itu dikuasai bukan oleh negara tapi justru oleh swasta. Nah, yang semestinya di dalam undang-undang itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, membangun suatu negara, dan ini tidak terjadi. Artinya kita hanya akan melanjutkan delusi demi delusi melalui pilpres atau melalui pileg ini. Kalau kita tidak bisa mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama, kata Einstein demikian. It's insane ya, ini sebuah kegilaan. Bangsa ini sedang melakukan kegilaan sejujurnya. Melakukan proses demokrasi yang sudah terbukti berkali-kali tapi tidak melahirkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan. Justru indeks pembangunan manusia IPM Indonesia ini nomor 114 dari 192 negara. Bisa dibayangkan, grade-nya bawah. Di kancah internasional kita sesungguhnya harus ikut dalam proses perdamaian dunia, di mana kita punya bergeneng untuk mengatur perdamaian dunia. Nah, ini yang menjadi PR terbesar, yang menjadi problem terbesar yang tidak pernah dibicarakan. Bagaimana membangun indeks manusia ya. Lifetime atau harapan hidup orang Indonesia ini semakin tahun bukan semakin meningkat harapan hidupnya, tapi semakin menurun. Berarti kinerja pemerintah gagal. Kemiskinan bukan semakin menurun, semakin meningkat. Iya sih menurun, tapi menurun terus ya, dari kakek ke anaknya kan ke. Iya, nah, itu menarik itu. Iya. Jadi sebenarnya apakah kita ini harus keluar dari demokrasi, dari sistem demokrasi? Nah, kita kalau tadi nggak tahu saya itu candaan atau beneran, atau jokes ya? Ada jokes tadi bahwa pemilu di Indonesia, proses demokrasi di Indonesia itu bisa diketahui hasilnya bahkan sebelum pemilu itu berlangsung. Artinya sama saja pemilu itu tidak ada fungsinya. Kita melakukan hal yang sia-sia. Hal yang mubazir. Kalau begitu kenapa sama saja kita kembali ke zaman monarki? Berarti apakah benar itu proses? Ya, kalau tidak ada oposan, semuanya nanti dirangkul semua menjadi pemerintah, tidak ada oposan, baik tidak perlu lagi ada multi partai, dijadikan satu partai saja, menghemat biaya, meminimalisir friksi, betul tidak? Kalau itu logika, kan hari ini kan semua akan dirangkul. Di mana checks and balance, artinya kritik. Hari ini banyak yang tidak mau dikritik. Kalau dikritik marah, kena undang-undang ITE, betul tidak faktanya demikian? Nah, ini menjadi sebuah ironi yang terus berlangsung. Nah, kita terjebak di area lingkaran ini, di mana kita tersandra oleh tadi maklar-maklar demokrasi yang hari ini sudah menjadi rahasia umum. Siapa maklar demokrasi hari ini yang mampu membeli suara rakyat? Saya melihat faktanya sendiri kok di kampung-kampung kan, uang datang ratusan ribu jutaan butuh satu keluarga itu, kan? Apa tidak ada tujuan untuk mengembalikan setelah uang mereka turun? Jadi dari sistem saja itu sudah didesain untuk penjajahan yang lebih modern, yang lebih terstruktur, yang lebih masif. Neokolonialisme dan neoimperialisme modern dengan gaya baru. Kita ini dinina-bobokkan, saudara ya. Kita ini tidak tersadar, kita sedang bermimpi, berhalusinasi untuk membangun 2045 Indonesia emas. Kalau cara
kerjanya seperti ini, cara memilih pemimpin seperti ini. Bukan Indonesia emas, tapi Indonesia bangkrut. Sumber daya alam tiap hari dikeruk. Berarti masuk tadi yang disampaikan oleh Bung Abdi tadi, menuju sebenarnya menuju Indonesia emas 2045. Ya. Kita itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Ya. Usia-usia produktif di masa yang akan datang itu akan mendominasi penduduk di Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau ya yang mendominasi di usia-usia produktif itu memiliki kualifikasi atau integritas dan moralitas yang baik, tentu itu akan berdapat baik. Tetapi apa yang terjadi jika sebaliknya, dan apa yang akan terjadi ke depan, menurut Bung Abdi sendiri itu bagaimana? Kita hari ini berada pada sistem demokrasi, ternyata sistem demokrasi itu sendiri memiliki bayang-bayang sangat gelap, ya. Dan itu dimanfaatkan dengan baik, ya, oleh aktor-aktor atau oknum-oknum yang memiliki mental culas, kan begitu. Nah, dari Bung Abdi bagaimana nih? Seharusnya bagaimana ini kita ke depan? Ya. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bung Ganendra ya. Saya mulai dari bahwasanya memang kita hanya akan menjadi orang-orang yang gila kalau kita berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama yang kita tempuh. Ya, mulai dari Orde Lama, kemudian kita berganti era di zaman Orde Baru, kemudian di zaman Reformasi itu sama. Artinya kita memilih pemimpin ini dengan sistem multipartai. Nah, kalau kita berbicara multipartai, berarti setiap partai itu memiliki investasi terhadap masing-masing kandidat. Nah, saya investasi berapa suara nih partai saya, maka partai yang terbesar, maka dia memiliki jatah yang harus dia tagih kepada pemimpin yang selanjutnya, penguasa yang selanjutnya. Artinya siapapun pemimpinnya, kalau sistemnya masih multipartai, maka dia akan tersandra oleh kepentingan para ketua umum partai. Ya, itu kita sudah ketahui bersama. Kemudian pertanyaannya, kita sudah mengetahui hasilnya sebenarnya, yang kita terus ulang, kita ulang terus ya setiap periode gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah kita akan melanjutkan ini? Ya hanya orang gila dan bodoh saja yang mau melanjutkan itu. Sebenarnya kalau berpikir secara waras begitu ya. Oleh karenanya, saya ini mengusulkan begitu kan, sebagai bagian daripada generasi muda, bahwasanya Indonesia ini memiliki potensi tadi bonus demografi. Ya, kalau dibandingkan negara Jepang, kemudian juga Tiongkok, bahkan Korea termasuk Amerika dan Eropa, kita ini memiliki kesempatan yang luar biasa untuk memimpin peradaban. Karena apa? Karena kita nih anak mudanya nanti akan begitu banyak ya terkait dengan bonus demografi itu. Oleh karenanya tugas daripada anak-anak muda, kaum milenial memikirkan politik alternatif yang bukan multipartai, yang memang berbeda. Itu yang harus kita pikirkan. Ada tidak sistem politik yang lebih baik daripada sekarang ini? Ya, kita bisa belajar daripada sejarah di masa lampau. Ya, kemudian kita juga bisa merumuskan bersama. Mau saya potong dulu. Ya. Apa yang terjadi hari ini kan sebenarnya rentetan atau dampak dari kejadian-kejadian sebelumnya. Artinya ini pun sebenarnya diharapkan menjadi jalan keluar pada saat masa Orde Baru. Masa reformasi ini diharapkan menjadi jalan keluar ya. Keluar daripada otoritarianisme yang terjadi pada zaman Orde Baru. Tapi sepertinya yang kita lihat rasa-rasanya sama saja atau bahkan lebih buruk. Itu kan sebenarnya jawaban itu yang dicari sebenarnya. Atau mungkin saya meminjam istilah Bung Ganendra tadi, atau memang ini sudah didesain yang seperti ini. Nah, itu bagaimana itu Bung Abdi itu? Iya. Oleh karenanya kita pasti akan berbenturan dengan kepentingan para elit yang memang sekarang berkuasa. Rumusannya adalah orang-orang yang berkuasa pasti akan berupaya keras ya untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka tidak akan mau turun ya. Tetapi oleh karenanya
masanya ke depan ini adalah bagi generasi muda. Oleh karenanya kita selaku generasi muda ini harus berpikir, ibarat kita sudah mengerti ya, kalau saya ibaratkan tanaman, kita sudah melihat ya para tetua-tetua kita menanam sebuah benih, kemudian mereka memupuk benih itu, kemudian benih ini tumbuh menjadi tanaman dan dia berbuah, dan kita sama-sama merasakan daripada buah itu. Kita bisa menilai buah itu memberikan berkah, keberkatan bagi bangsa kita, atau justru memberikan kutuk bagi bangsa kita. Nah, kalau bibit itu sudah kita bisa simpulkan, kalau saya simpulkan justru memberikan kutuk kepada kita, ya, kemiskinan semakin bertambah, kebodohan juga tentunya dipelihara begitu. Nah, oleh karenanya kita harus menanam bibit yang berbeda. Ya, artinya jangan sampai kita menanam bibit yang sama. Kalau kita masih ya mempercayai bahwa bibit yang lama itu bisa merubah keadaan yang baru, berarti kita terkena penyakit delusi demokrasi tadi. Kita memiliki keyakinan yang besar bahwa ini pasti akan bisa menyelamatkan bangsa kita, tetapi dengan fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa tidak ada dasar realitasnya ya. Nah, tentunya hanyalah orang-orang yang tidak berpikir visioner ya, dan yang berpikir yang terjebak dalam feodalisme, yang akhirnya dia membisu dan lumpuh, tidak mau bangkit daripada keterpurukan ini. Oke, Bung Abdi, ya, atas paparannya. Selanjutnya saya ingin ke Bung Ganendra. Secara kesimpulan, ya, kita kan sebenarnya membutuhkan solusi konkret atas apa yang terjadi, ya, kondisinya hari ini, atas segala apa yang terjadi kondisi hari ini. Kita semua butuh solusi konkret. Ya, kalau mungkin istilah yang populer yang terjadi sebelum-sebelumnya itu kan, kalau misalkan hanya omon-omon saja, ya kan, ya, mungkin rakyat sudah bosan yang seperti itu. Kita butuh solusi konkretnya seperti apa? Ya, silakan. Ya, baik. Jadi berbicara solusi konkret ini adalah pekerjaan kita semua tentunya sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang tentunya menyadari, sadar akan kepedulian kita terhadap nasib masa depan, ya, terhadap anak keturunan di masa depan. Ya. Kalau kita melihat siklus sejarah, ya, siklus sejarah bahwa kejadian hari ini atau siklus peradaban hari ini yang sudah berlangsung ini sesungguhnya bukan hal yang baru. Di zaman dulu juga sudah terjadi. Sudah pernah terjadi? Sudah pernah terjadi. Artinya begini. Berarti ini berulang berarti? Sudah barang tentu. Karena tidak ada kesempurnaan yang final dalam perjalanan peradaban umat manusia. Semuanya itu kita ibaratkan begini. Jika cuaca panas, kita mengharapkan datangnya dingin. Betul tidak? Oke. Jika cuaca dingin, kita mengharapkan panas supaya bisa jemur baju atau hujan. Sama seperti hari ini. Ya, tiba masa kita dulu di Orde Lama, ya kan. Terus kita beralih ke Orde Baru yang dikonotasikan dengan otoriter misalkan. Karena pemimpinnya dari militer misalkan. Hari ini kita protes kan terhadap betul. Ya, padahal kita hari ini banyak orang yang merindukan piye enak zamanku toh. Artinya kita selalu berandai-andai kembali kepada masa lalu. Ya. Tidak ada kesempurnaan yang tidak final. Tidak ada kesempurnaan yang final dalam proses peradaban manusia. Dia selalu sirkular. Nah, kalau kita melihat setelah terjadinya Orde Baru bergeser ke reformasi dengan berapi-api ya para aktivis-aktivis ya mensuarakan tentang kita terlepas dari otoritarisme ya, kita terlepas dari pemimpin yang diktator ya. Konon katanya seperti itu. Tapi pada faktanya hari ini justru banyak orang yang berbalik arah. Piye isa enak zamanku toh. Nah, artinya ingin kembali ke masa lalu. Artinya ini belum final, belum beres. Belum ideal ya dalam sistem. Bahkan dulu yang menentang sekarang menjadi aktor utama. Justru berbalik arah, ya kan? Nah, ini yang terjadi kan di lapangan. Jadi terus berproses. Nah, kalau kita melihat teori siklus peradaban ya yang disampaikan oleh Polybius, pada masanya negara ini, bangsa ini ya, itu dulu pernah ada dalam sistem kerajaan atau monarki. Ya, setelah monarki urutannya ya akan timbul tirani
ya tentunya ya. Oke. Ya, setelah tirani muncullah sistem ganti lagi. Nggak puas dengan tirani, muncul lagi sistem aristokrasi ya. Para cendekiawan ingin juga mengambil bagian untuk mengatur negara. Ya. Setelah aristokrasi berkembang lagi ya. Yang sekarang hari ini misalkan menjadi demokrasi. Ya kan? Oke. Setelah demokrasi kita mau kemana lagi? Kita mencari sistem yang ideal, yang bisa keluar daripada kondisi yang kita ini hari ini sedang terombang-ambing di samudera yang luas hari ini ya, yang tidak bisa keluar dari permasalahan ya terkait dengan kesejahteraan, keadilan, masalah pendidikan dan sebagainya. Itu kompleks ya. Dan pemimpin kita hari ini banyak yang tersandra, banyak yang masuk jeruji besi, betul tidak? Faktanya kan demikian. Integritasnya dipertanyakan. Bagaimana kita bisa memilih pemimpin yang mana orang-orang tersebut integritasnya belum teruji? Ini sebuah keanehan. Nah, ini akan bergerak terus ya. Pada masanya rakyat tidak akan puas dengan sistem yang ada ini ya. Kalau dalam teori Polybius ada yang namanya mobokrasi ya. Mobokrasi. Jadi yang itu teori Polybius ya, teorinya ya. Ada teorinya. Jadi digerakkan oleh suara rakyat ya, gerombolan rakyat ya untuk menggulingkan. Secara kesimpulan demokrasi ini tidaklah final sebenarnya. Tidak final, tidak ada sesuatu yang final. Semuanya bergerak berdasarkan teori siklus yang disampaikan. Setelah mobokrasi apa? Pada saatnya lagi, ya tidak ada apa ya kepercayaan terhadap pemimpin, distrust terhadap pemimpin. Kalau rakyat sudah distrust, apa yang terjadi? Demo di mana-mana, terjadi social unrest ya, kerusuhan sosial di mana-mana. Dan pada ujungnya orang akan kembali kepada sistem yang ideal, mencari hakikat manusia ini sebenarnya untuk apa sih tujuan hidup manusia. Kita sebenarnya akan kembali kepada ujungnya akan kembali kepada teokrasi, kepada bagaimana Tuhan sudah menciptakan manual book untuk mengatur manusia, tinggal kita ikuti saja jalan mainnya. Seperti sejarah yang sudah pernah terjadi pada masa Daud dan Sulaiman misalkan. Kan pada masa Rasulullah pasca Rasulullah Muhammad misalkan. Nah itu bergerak teori siklus itu. Dan demokrasi ini sudah ada sejak zaman Sokrates, jauh sebelum Masehi kan sudah ada, dan ini terus berulang saja. Nah, makanya hari ini akan bergerak menuju sistem yang ideal. Di mana kita melihat dalam idealisme itu, kalau kita melihat dunia ini belah menjadi 3 sebenarnya ya. 1 barat, 1 timur, dan ada di tengah-tengahnya. Nah, kalau kita melihat idealisme barat ya, yang hari ini kita maksudkan ya, dalam ini Aristoteles ya, idealisme materialisme, bahwa sesungguhnya kapitalisme, liberalisme, demokrasi liberalisme ujungnya adalah materialisme sebenarnya. Bahkan sosialis komunis lahirnya pun juga di barat. Barat, oke. Ya. Ya kan? Ya, artinya materialisme ya, kalau saya mengibaratkan bahwa materialisme ini hari ini begitu apa ya, tidak melihat etik atau moral tadi yang disampaikan Bung Abdi. Seperti ucapan Machiavelli bahwa moral dan etik itu nomor sekian. Tidak ada kontrol, tidak ada rem, gas terus pokoknya. Siapa punya modal, dia yang berkuasa, yang bisa menguasai. Mau orang tersiksa, mau orang mati, atau mau orang itu tidak ada urusan. Dan itu yang terjadi. Oke. Lantas apa yang harus dipersiapkan oleh kita orang biasa nih dalam menghadapi perubahan? Tunggu dulu, tadi kan baru di barat kan materialisme. Ada peradaban di timur ya, dari Plato yang idealisme lah. Kita mengharapkan bahwa balasan itu nanti eskatologis, artinya pasca kematian nanti bisa kita dapatkan. Walaupun tidak bahagia di dunia, tapi kita bisa bahagia di alam sono. Tapi kita lupa bahwa kita lahir di dunia ini adalah dalam rangka untuk mengelola bumi, menjadi manajer di bumi, untuk mengatur bumi supaya dalam keadaan seimbang, tidak merusak alam dan menciptakan harmoni. Sesungguhnya kan itu. Nah, jadi sistem tengahnya itu. Jadi tidak ke barat-baratan dan tidak ke timur-timuran, tapi dia harus titik tengah. Nah, sistem ideal seperti ini yang harus dibangun, yang harus ditemukan secara konsep, dan kita berintegritas, memperbaiki moral secara personal, membangun kesadaran personal menurut teorinya Ibnu Khaldun di dalam buku Muqaddimah. Membangun kesadaran personal, keluarga, kolektif, baru terbentuk sebuah peradaban atau sebuah bangsa atau negara yang memiliki integritas. Ya kita lihat saja negara-negara yang berintegritas sampai hari ini. Nah, sudah banyak contohnya. Nah, itu tinggal dicontoh. Di tengah pesimisme akan
kehancuran bangsa ini, tentunya ada secercah harapan, ada optimisme di depan sana. Karena teori siklus itu terus berlangsung. Nah, itu mungkin ya. Jadi di tengah delusi demokrasi masih ada optimisme untuk kemajuan tentunya dan kesejahteraan serta kecerdasan bagi seluruh warga Indonesia. Demikian, Bung. Oke, terima kasih waktunya Bung Ganendra. Berikutnya kesimpulan ya dari Bung Abdi atas perbincangan kita pada malam hari ini. Silakan, Bung. Baik. Jadi yang pertama, saya menghimbau dan mengajak para generasi muda bahwa generasi tua nggak boleh. Boleh, generasi tua boleh, generasi muda boleh. Oke, semua generasi. Walaupun tua tapi semangatnya muda gitu ya. Karena memang masa depan itu milik anak-anak muda ke depan itu. Makanya saya spesial untuk generasi muda. Kita harus tetap optimis ya terhadap perjalanan ke depan. Karena sebenarnya kehidupan ini kan hanya diperjalankan saja sebenarnya. Jangan lupa bahwa di balik lika-liku kehidupan ini ada sang sutradara agung yang tentunya juga memiliki skenario. Oleh karenanya, setiap masalah pasti akan ada solusi. Tinggal bagaimana kita ini anak-anak muda jangan berpikir hanya sekedar mengikuti arus saja. Ya, ikan yang hidup itu kan tanda-tandanya dia melawan arus. Oleh karenanya berpikirnya itu memang harus revolusioner, nggak boleh berpikir yang biasa-biasa saja. Kalau mau berubah, ya harus melawan arus. Harus melawan arus. Ya, harus bukan restorasi lagi, tapi harus revolusi gitu secara pemikiran, kan begitu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Nah, selama kita mengikuti arus, artinya bangsa kita ini, baik bangsa Barat, Timur, kemudian bangsa kita juga ini kan dibangun atas pilar-pilar materialisme gitu. Nah, oleh karenanya jangan lagi kita merasa betah ya di rumah besar yang sebenarnya ini kan dari semua lapisan ini sudah rusak ya struktur penunjangnya ya. Kalau kita bicara trias politika, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatifnya, kita lihat hari ini juga amburadul. Sudah amburadul ya, sudah ibarat struktur bangunan itu memang sudah mengalami gagal struktur gitu ya. Oleh karenanya berbahaya itu. Ya, berbahaya. Oleh karenanya ya kita harus memikirkan politik alternatif tadi ya. Yang kalau dalam pikiran saya adalah kita juga harus melirik ya terkait bagaimana sejarah di masa lampau ya terkait misi profetik ya, bagaimana para nabi dan rasul memberikan tauladan ya, mampu membangun contoh ya. Kalau kita yang terdekat misalkan di zaman Rasulullah Muhammad merubah tanah padang gurun yang memang itu terpinggirkan, terisolir, itu bagaimana peradaban muncul dari situ. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kenapa dulu bisa? Ya, kemudian juga dulu kalau di Eropa kenapa terjadi kebangkitan ya, di zaman Renaissance. Nah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, perubahan paradigma. Ya, itulah. Berarti optimismenya di situ ya? Iya. Misi profetik tuh. Betul. Oke. Demikian ya perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bung Abdi ya atas waktunya. Terima kasih Bung Ganendra. Mantap. Ya. Kita bertemu lagi di konten berikutnya. Salam berani mikir, berani bicara untuk kemajuan peradaban. Oke.